Perkenalkan, nama saya Stefan Ali, NIM C11190. Om Swastiastu. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Nima Dityastuti. Saya di sini perwakilan dari kelompok 4 yang bertugas untuk mengomentari video ketiga dari kelompok 2. Di mana di sini saya akan membagi menjadi 3 sub. Yang pertama, kekurangan dari video tersebut. Yang kedua, kelebihan dari video tersebut. Yang ketiga, ada beberapa saran yang bisa saya berikan kepada kelompok 2. Di sini kelompok 2 sendiri mendapatkan materi tentang upaya pencegahan terhadap radiasi. Di mana di sini saya akan menyampaikan kekurangannya terlebih dahulu. Yang pertama, kekurangan dari video tersebut yaitu ada beberapa anggota kelompok yang menyampaikan materi dengan suara yang terlalu kecil, sehingga suara dari anggota kelompok tersebut dalam memaparkan materi itu lebih kecil daripada background dari video tersebut, sehingga yang mendengar materi itu akan susah untuk fokus dan pasti ada beberapa materi yang tidak terdengar seperti itu. Adapun juga beberapa kelompok yang sudah dengan baik memaparkan materi dengan suara yang keras, jadi sehingga kekurangan yang saya dapatkan dari video tersebut yaitu seperti itu. Jadi yang kedua, materinya sudah sangat jelas, padat, tetapi alangkah baiknya jika materi yang disampaikan itu disederhanakan kembali dan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh audiens. Jadi audiens akan lebih mudah mengerti daripada kita menggunakan bahasa yang panjang-panjang dan pembahasan yang panjang-panjang tetapi audiensnya tidak mengerti. Jadi audiens akan lebih mudah terfokus pada materi yang telah kita berikan. Jadi penyampaian yang kita berikan itu tercapai, audiensnya juga mudah menyerap apa yang kita berikan materinya seperti itu. Jika kita menggunakan bahasa yang setidaknya lebih sederhana dan lebih mudah dimengerti seperti itu. Terus yang kedua, kelebihannya dari video tersebut di mana
materi yang sudah disampaikan itu sudah tertata dengan rapi, sudah jelas, bahkan ada pun beberapa yang mereka tambahkan lagi seperti itu. Jadi sudah sangat jelas sekali dan padat tentunya, jadinya udah sangat bagus sekali gitu. Lalu yang terakhir itu saya akan memberikan saran kepada kelompok 2, di mana alangkah baiknya jika membuat video itu diusahakan untuk intonasi suara, untuk back sound suara itu lebih dikecilkan lagi, sehingga suara dari kita yang menyampaikan materi itu lebih jelas dan lebih lantang didengar oleh audiens. Jadi audiens itu akan terfokus kepada materi yang telah kita bawakan, bukan ke back sound yang kita tampilkan pada video seperti itu. Jadi ketika intonasi yang kita berikan itu hampir sama, pasti akan lebih mudah sekali untuk dipahami, sehingga audiens yang mendengarkan itu juga lebih nyerap materi seperti itu. Jadinya saran saja untuk kelompok 2, ketika membuat video itu lebih baik back sound-nya dikecilkan saja, suara dari kita yang membawakan materi itu yang lebih keraskan, sehingga tidak kalah suara kita dari back sound tersebut seperti itu. Jadi kan audiensnya lebih mudah memahami, audiensnya juga lebih enak mendengarkan materi kita seperti itu. Jadi tapi sudah sangat baik sekali untuk pemaparan video dari kelompok 2. Jadi hanya itu saja yang bisa saya sampaikan untuk mengomentari kelompok 2 kali ini. Terima kasih sekali lagi atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan untuk memberikan feedback kepada video yang dibuat oleh kelompok 3. Nah, sebelum saya memberikan feedback, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Loktu Safitri Wadayanti, biasa dipanggil Safitri, dan NIM 44. Nah, ketika saya menonton video dari kelompok 3 dan menganalisisnya, saya mendapatkan beberapa penilaian dan akan memberikan beberapa penilaian kepada kelompok 3 atau memberikan feedback lah. Nah, dari video yang dibuat oleh kelompok 3 itu sudah sangat baik sekali, dengan materi yang tertata rapi dan semuanya saya rasa sudah dijelaskan, namun ada beberapa item yang tidak dijelaskan secara rinci gitu. Nah, pertama saya akan memberikan feedback mengenai kualitas videonya. Dari kualitas video ya, mungkin tidak hanya kelompok 3, kelompok 1, 2, bahkan kelompok saya mungkin begitu juga, karena kita take video di rumah, jadi pasti ada noise yang mengganggu. Namun bagaimana cara kita untuk mendominankan suara kita agar bisa didengar dan dimengerti oleh si penonton. Dan kelompok 3 sudah melakukannya. Dia mencoba untuk mendominankan suaranya di antara suara burung atau noise yang lain. Namun masih ada beberapa di antara kelompoknya yang volume suaranya kecil. Ya, kita tahu bahwa setiap orang memiliki volume suara yang berbeda-beda, sehingga kita tidak bisa menyalahkan itu. Lalu saya akan memberikan feedback ke materi yang dijelaskan oleh kelompok 3. Dari yang dijelaskan, kalau tidak salah itu dia menjelaskan bahwa MSDS itu merupakan penanganan dini. Tetapi yang saya ketahui bahwa MSDS itu merupakan lembar yang berisikan
berisikan nama-nama bahan kimia beserta pengaruhnya, sehingga itu menurut saya itu merupakan pencegahan, bukan penanganan dini gitu. Nah, lalu di video kelompok 3 itu kurang dijelaskan untuk penanganan ketika seseorang tersebut sudah terkena hazard kimia gitu. Nah, biasanya sih setahu saya kalau penanganan dini yang dilakukan itu biasanya ketika seseorang menghirup bahan kimia, dia akan dilarikan keluar ruangan dan disuruh untuk menghirup sebanyak-banyaknya udara baik, sehingga terjadi pertukaran udara di dalam tubuh. Terus ada misalnya yang bahan kimia terkena mata, dia dianjurkan untuk mencuci mata 5-10 menit dengan air bersih gitu. Terus mungkin ada bahan kimia yang terminum atau termakan, itu ada, biasanya sih dianjurkan, yang paling familiar itu dianjurkan untuk meminum susu sehingga bisa menetralisir bahan kimia yang masuk ke dalam tubuh. Tidak hanya susu, setahu saya air juga bisa untuk menetralisir bahan kimia yang masuk dalam tubuh. Nah, kelompok 3 juga menjelaskan label data keselamatan dan label data IDK. Nah, di label data keselamatan dan label data IDK ini saya sedikit kurang mengerti, mungkin tidak, bahasa yang digunakan itu kurang mudah dimengerti dalam penjelasan label data keselamatan dan label IDK ini. Jadi itu membuat saya kesusahan mengerti label keselamatan dan label IDK ini. Nah, di materi kelompok 3 di video mereka juga saya tidak mendengar adanya penjelasan apa sih yang menyebabkan hazard kimia itu terjadi. Apakah mungkin keteledoran atau mungkin kelalaian dari pihak medis atau kurangnya membaca MSDS atau apa, itu kurang dijelaskan oleh kelompok 3, sehingga kita menerka-nerka apa sih yang menyebabkan hazard kimia itu bisa terjadi. Misalnya apabila hazard kimia itu kan salahnya ada iritasi, apa sih yang menyebabkan iritasi itu terjadi. Misalnya ada mungkin iritasi itu sama dengan, misalnya kita kan biasanya kita ketika menggunakan salah produk kosmetik itu pasti akan iritasi. Apakah iritasi ini sama dengan yang sering kita temukan sehari-hari atau bagaimana? Itu mungkin saya tidak mendapatkan penjelasan dari materi tersebut yang dibuat oleh kelompok 3 ini. Jadi kurang faktor penyebab apa sih yang terjadi, apa sih yang menyebabkan, apa faktor pemicu hazard kimia ini bisa terjadi, itu kurang dijelaskan. Untuk saya itu aja sih komentar atau feedback yang bisa saya berikan kepada kelompok 3. Baik buruknya saya minta maaf, ataupun salah ucapan saya